Kembali shalom. Ada sukacita, amin. Ya, di gereja kita khusus acara baptisan anak, pernikahan, CD memang kita buat hari khusus, ya, tidak bersamaan dengan hari Minggu supaya benar-benar ibadah itu, acara itu fokus untuk bagian itu saja. Misalnya hari ini kita masuk dalam ibadah baptisan anak, ya. Itu sebabnya ya dalam acara seperti ini tidak semua jemaat bisa hadir, ya. Ya, khusus keluarga, memang ini acara khusus, ya, namanya acara khusus. Tetapi beberapa jemaat juga bisa hadir, puji Tuhan, dan keluarga bisa hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema saya berikan adalah mahkota orang tua adalah anak cucu. Ya. Mengapa keluarga, suami istri membawa anak mereka kepada Tuhan untuk dibaptis atau menyerahkan kepada Tuhan? Ya, mengingatkan kita akan kasih Tuhan bagi keluarga, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, diberikan anak cucu. Ya, itu adalah mahkota, itu kebanggaan, itu suatu sukacita bagi keluarga atau bagi suami istri. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan, ya, Amsal pasal 17 ayat 6, kita baca bersama-sama, bisa lihat depannya. Amsal pasal 17 ayat 6, 1, 2, 3. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ada dua hal yang perlu kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang pertama adalah ya, mahkota orang tua adalah anak cucu. Suami istri ketika masuk dalam pernikahan kudus, ya, berdoa memohon kepada Allah supaya rumah tangga itu diberkati dengan anak-anak. Dan ketika Tuhan memberikan anak-anak itu suatu kebahagiaan luar biasa, itu mahkota, ya, orang tua. Bahkan ketika anak-anak kita nanti dewasa, kita berdoa buat mereka supaya mereka nanti masuk dalam rumah tangga yang diberkati Tuhan. Dan ketika anak-anak kita punya anak, artinya kita nanti punya cucu. Itu membuat kita semakin bahagia. Mahkota. Tetapi yang kedua juga adalah, ya, yang kedua, bisa dibantu? Ya. Yang kedua, kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Satu sisi dari orang tua atau kakek nenek kepada anak cucu, tetapi sisi lain akan kita lihat anak cucu ini terhadap orang tua atau kakek neneknya. Kebenaran firman Tuhan yang pertama, ya, bisa dibantu aja, ya. Ini, ya, silakan. Oh, nggak nyambungin. Nah, yang pertama, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Nah, apa artinya? Ya, mahkota orang tua adalah anak cucu. Ya, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada orang tua, ya, adalah mahkota kita, adalah kebahagiaan kita, adalah kebanggaan kita, adalah kejayaan kita, suatu sukacita, kebanggaan yang luar biasa. Ketika Tuhan memberikan anak-anak kepada kita, bahkan ketika kita nanti menjadi kakek nenek, Tuhan memberikan cucu kepada kita, itu satu kebanggaan. Jadi sang, ya, penulis Amsal ini, ya, berkata bahwa anak-anak itu membawa orang tua bahagia, anak cucu itu sebagai mahkota. Nah, gambaran mahkota seperti seorang raja dikenakan di atas kepala mahkota, menunjukkan kemuliaannya. Itu sebabnya kalau orang tua ditanya anaknya berapa, cucunya berapa, cicitnya berapa, kalau di jumlah sekian banyak, wah, dikatakan ibu, kakek, nenek, bayi, opung, opa, oma, ya, orang yang bahagia, orang yang luar biasa, sampai bisa bahkan melihat anak
atau keturunan generasi yang ketiga. Ya, anak, cucu, cicit masih bisa dia lihat. Wah, ini nenek ini sudah orang yang mulia. Maka kalau kakek nenek meninggal dunia dibilang sudah dipermuliakan, gitu ya istilahnya, sudah dipermuliakan oleh Tuhan. Nah, ada mahkota. Mahkota itu berbicara kemuliaan. Ya, jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti membuat kita menjadi pribadi yang bangga, senang, bahagia. Dan itu adalah berkat Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan bagaimana supaya anak-anak ini sungguh-sungguh menjadi mahkota bagi kita, mahkota bagi ayah ibunya, mahkota bagi kakek neneknya. Karena fakta menunjukkan ada juga anak-anak yang tidak membawa sukacita bagi orang tuanya. Kita lihat bahwa bisa juga anak-anak itu tidak membahagiakan orang tua, melainkan membawa duka. Karena anak-anak itu bebal, anak-anak itu melakukan tindakan yang tidak baik, anak-anak itu membuat susah orang tua, bisa terjadi. Nah, Amsal 17 ayat 21 berkata begini, siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Artinya saya sebagai orang tua, ketika anak saya ini bebal, tidak bisa diajar, artinya melawan orang tua, bandel, ya bodoh dikatakan. Saya sedih. Kenapa anak saya seperti itu? Ya, orang tua akan sedih. Kalau anak-anak itu, ya, tidak diperhatikan atau kelakuannya tidak baik, atau dengan kata lain, Amsal berkata, anak yang bebal, nggak bisa dibilangin. Wah, orang tua akan geleng-geleng kepala. Ada orang tua yang sedih ketika anaknya sekolah, hampir sekali seminggu orang tuanya dipanggil ke sekolah. Yang bikin inilah anaknya, yang bikin itulah, aduh stres sudah ya. Ya, di ayat 25 berkata begini, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Ayahnya akan berkata, anakku, kenapa kamu nak seperti itu? Dan ibunya hatinya sedih dan berdoa terus, Tuhan, kenapa anak ini seperti ini? Kenapa anak ini seperti ini? Ya, kalau anak-anak itu bebal, maka dia tidak akan membahagiakan orang tuanya. Bagaimana orang tuanya akan berkata, ini mahkotaku? Tidak, ini hanya menyusahkan saja. Bisa seperti itu. Nah, di dalam Amsal 19 ayat 13 berkata, anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Yang mau kita lihat bagian A, anak bebal bencana bagi ayahnya. Tentu kita tidak mau anak-anak kita membawa bencana bagi kita. Kita tidak mau anak-anak kita menyusahkan kita. Kita tidak mau anak-anak kita menjadi anak-anak yang bebal. Kita tidak mau hal itu. Itu sebabnya anak-anak itu perlu dididik, perlu diperhatikan, perlu didisiplin, supaya mereka tidak menjadi bebal. Ini tanggung jawab orang tua. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita tidak hanya berkata, oh terima kasih anak-anak sudah Tuhan berikan kepada kami. Tidak, tetapi supaya anak-anak itu nanti benar-benar menjadi mahkota bagi kita. Sejak dini kita harus perhatikan mereka. Bukan salah anak itu, tetapi bagaimana anak itu diperhatikan, dipelihara. Ada orang sudah dewasa, kelakuannya jahat, dan setelah ditanya ternyata sejak kecil dia tidak pernah diperhatikan oleh orang tuanya. Ya, boleh dikatakan liar begitu saja. Ya, kita sebagai orang tua jangan sampai membiarkan anak itu. Bisa dibentuk anak itu, bisa kita bawa dalam doa, kita bisa bimbing mereka. Jadi supaya anak-anak itu tidak menjadi anak-anak yang bebal, yang akan menyusahkan kita, yang membuat kita sedih atau berduka. Maka kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab untuk mendidik mereka. Amsal berkata,
ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Hajarlah, hajar di sini bukan siksalah anakmu, bukan. Pukul terus dia, bukan. Tetapi didiklah dia, bentuk dia. Ya, orang tua yang membawa anak kepada Tuhan hari ini tidak bisa hanya membiarkan anak begitu saja. Perlu dididik, diajar. Hajarlah dalam pengertian di sini ada tindakan-tindakan disiplin yang harus kita lakukan. Jangan sampai dia pukul anak orang lain, kita bilang, wah bagus, kamu hebat nak. Wah bahaya itu. Dia curi uang papanya, uang mamanya, kemudian papa mama bilang, enggak apa-apa, biasa anak-anak. Ya, dia tidak taat kepada orang tua, kita biarkan. Semua itu kita hanya akan membawa dia kepada kehancuran dan akan menyedihkan hati kita. Jadi perlu dipanggil, perlu diberitahu, perlu diajar, dan bahkan perlu, kalau tingkat kenakalan semakin tinggi, perlu disiplin, perlu perotan. Amsal 20 ayat 11 berkata, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Artinya begini, jangan sampai kita terlambat Bapak Ibu membentuk anak-anak itu. Jangan sampai kita terlambat membina anak-anak itu. Sangat disayangkan kita baru perhatian kepada dia, padahal masa anak-anak mulai kecil ini usia-usia yang sangat dini, usia yang sangat-sangat membutuhkan pembentukan, usia emas itu sebenarnya yang harus dibentuk. Jangan sampai orang tua terlalu sibuk, anak-anak masih kecil ini akhirnya terabaikan, nggak pernah diajak berdoa, nggak pernah diajak ke gereja, nggak pernah diajak berdiskusi, nggak ada hubungan orang tua karena orang tua terlalu sibuk. Akhirnya anak-anak ini tidak terlayani. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Anak-anak artinya Bapak Ibu sejak dini, mari perhatikan anak-anak supaya kelak betul-betul merekalah mahkota kita. Kalau kami orang Batak ada filsafat hidupnya adalah anak kokido hamoraon diau. Artinya anakku itu adalah kekayaan bagiku. Kelak dialah yang membawa namaku. Kelak dia yang membawa kebahagiaanku. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau sejak anak-anak dia dibiarkan. Ada tanggung jawab kita. Disiplin dia, didik dia, ajar dia, bimbing dia, bawa terus kepada kebenaran. Dan dalam bentuk pembimbingan adalah beri contoh yang baik kepada anak-anak ini. Pak Hosea tentu siap untuk itu. Amin. Kita semua bapak-bapak, ibu-ibu, amin. Gak mungkin kita biarkan anak-anak kita. Kita salah tafsir kata firman Tuhan, hajar, langsung ambil pukul-pukul kamu ini, bilangin terus-terus dipukul anak itu. Bukan begitu. Akhirnya anak itu menderita. Di zaman kami, mungkin bapak-bapak ibu juga di sini yang kita dari kampung ini, ada cara orang tua mendidik kurang tepat juga, karena mereka dulu belum belajar salah sedikit pukul, cubit. Tapi sekarang nggak ada lagi nggak ada yang cubit anaknya sampai kebablasan amin. Tapi ada loh, dulu kita punya sekolah TK dan ada seorang anak kecil, bukan jemaat sini tapi orang Kristen. Waktu dikasih tahu, jangan begitu, nanti celaka lo, bisa mati lo, kata temannya kan. Terus dia bilang apa? Biar saya mati saja. Nah akhirnya ibu pendeta tangkap kalimat itu dan kemudian tanya, kenapa nak bilang begitu? Iya, mati saja. Saya sering dipukul mama, dicubit. Hah? Kenapa? Mungkin pelan, hanya mendisiplin. Anak itu bilang, enggak, dicubit. Ini buktinya. Terus ditunjukin kakinya. Waduh, berbekas cubitan. Dan ibu gembala sedih sekali melihat itu. Ada akar pahit bagi anak-anak itu. Dia bilang lebih baik mati saja. Bukan begitu cara mendidik anak. Didisiplin, dihajar, tapi bukan sampai membuat dia hancur hidupnya. Amsal 23 ayat 13, jangan menolak didikan dari anakmu,
ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Artinya memang ya disiplin itu tidak enak untuk anak itu. Tetapi kita sedang membentuk dia. Hanya perlu batas-batas tertentu, jangan sampai menyakiti dia. Firman Tuhan tadi katakan, jangan kita mau nyiksa anak itu sampai anak itu menderita yang luar biasa atau mati. Apakah ada orang tua yang menyiksa anaknya? Ternyata ada, Bapak Ibu. Wow, saya melihat di media sosial itu, waduh rasanya kok kenapa ya? Kok sampai dipukul anak, dipukul lagi, diangkat lagi anaknya, disiksa lagi. Aduh, kalaupun apa ya, ya udah lebih baik usir deh anak itu daripada disiksa sedemikian rupa. Mungkin kalau dibuang anak itu sekalian ada orang lain yang orang baik yang akan memelihara. Tapi ini habis anaknya terus menjadi siksaan orang tua. Nah, ketika ada orang tua menyiksa anak, itu orang tua yang tidak normal. Ya, ada masalah. Betul, ternyata orang tuanya punya masalah. Kalau orang tua tidak memiliki kasih sayang kepada anak, berarti orang tua itu sedang bermasalah. Ya, enggak beres. Tetapi kita orang-orang tua yang hadir pada pagi hari ini, kita semua beres. Amin. Apalagi yang membawa anak untuk dibaptis. Kalau tidak beres tidak akan membawa anak. Amin. Beres Pak? Aman? Ini tanggung jawab. Ya, kami di kampung ketika anak sudah besar, belum dibaptis itu akan dikatakan, kamu kok nggak bawa anakmu ke gereja sih? Harusnya kan dari kecil. Sesibuk apa sih kamu? Kok nggak bawa anak ke gereja? Jadi semacam malu gitu orang tua. Ya, apalagi kalau baru mau menikah nanti baru dibaptis dia. Aduh, berarti orang tuamu nggak perhatiin kamu dong. Maka waktu anak-anak itu masih kecil dibawa kepada Tuhan, itu adalah wujud perhatian orang tua kepada anak. Selagi ada kesempatan. Amsal 23 ayat 24 berkata begini, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak dan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Jadi anak-anak ini akan membahagiakan kita. Ini yang disebut, ini mahkota kita. Bahkan cucu-cucu kita menjadi mahkota kita. Itu firman Allah katakan. Tetapi itu tidak terlepas dari tindakan orang tua mendisiplin anak, membentuk anak, mengasihi anak, ya, berjuang mencukupkan kebutuhan-kebutuhannya, berjuang melakukan berbagai upaya supaya anak-anak itu bertumbuh baik rohani dan jasmani. Sangat disedihkan. Ini jujur saja, ada banyak kita bisa lihat orang-orang Kristen hanya memikirkan kebutuhan anaknya secara jasmani saja. Berjuang bekerja orang tua, membiayai anak, tetapi tidak berpikir tentang rohaninya. Wah, sedih. Ya, tidak mau mengorbankan waktu untuk mengantar anak ke gereja. Tidak mau, mungkin ada acara-acara khusus gereja. Kalau kita lihat ada saudara-saudara kita yang berkeyakinan yang lain, yang tidak bersama dengan kita, tetapi mereka berjuang sedemikian rupa untuk anak-anak mereka tentang rohani mereka. Ini kita harus kerjakan. Amin. Kita harus kerjakan. Beberapa hari yang lalu saya membaca berita, ada 2 anak laki-laki sudah tumbuh besar dan kemudian mereka bunuh papanya. Bunuh papanya. Kenapa? Karena papanya tidak pernah mengajari mereka dengan baik. Papanya sering menyiksa, papanya juga menyiksa mamanya. Papanya suka mabuk. Mabuk-mabukan terus, kasar. Akhirnya anak ini membunuh papanya. Saya pikir ini bukan salah anak. Karena anak dari kecil tidak diberi pengajaran yang baik. Pengajaran yang baik tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga contoh. Ini saya ingatkan bagi kita, ya, kalau kita kebiasaan mabuk-mabuk,
kita pertontonkan di hadapan anak-anak kita itu sangat bahaya. Anak-anak itu tidak akan mau dengan bulat menerima nasihat kita, karena kita tidak dapat jadi contoh. Ini saya terus ingatkan, perjuangkan supaya mari tunjukkan ke generasi berikutnya, supaya kelak mereka benar-benar menjadi mahkota kita. Ironis sekali bukan, dua anak muda bunuh papanya, karena papanya kelakuannya tidak baik. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, amin. Tetapi yang kita doakan, rindukan itu sebabnya sejak dini, sebelum terlambat, ya, kita bentuk anak-anak itu, kita didik, kita ajar. Amsal 29 ayat 15 berkata, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Anaknya kelakuannya udah macam-macam dibiarin, ya tidak ada sopan santun. Nah, itu sebabnya kita bangga ya, sejak kecil kalau kita lihat orang tua lagi duduk, anak lari-lari, nggak sopan. Kalaupun lewat tabe, permisi, bagus kan? Kita sedang mengajarkan nilai-nilai yang baik, moral kepada mereka. Jangan sampai hilang ini. Ya, udah lari-lari di atas meja diam aja, jangan. Tidak boleh nak. Tidak harus dipukul, tapi ambil dan beritahu yang benar. Tapi kalau mulai agak menanjak terus-menerus tidak mau tahu, perlu tongkat, perlu rotan. Tapi tidak untuk mematikan. Ingat, tidak untuk mematikan. Nah, hanya efek jerah. Akhirnya dia sadar, kenapa papa cubit saya? Oh, karena saya tidak mendengar nasihat papa. Ya, saya ingat begini. Waktu saya kecil, ya pernah lidi cukup banyak ke kaki saya ini. Bapak Ibu tahu kenapa sampai lidi. Jadi saya melakukan kesalahan, dibilangin tidak mau dengar, dibilangin tidak mau dengar, akhirnya mama pukul saya. Waktu dipukul, saya tidak mau minta ampun. Biar pukul saja, pukul saja. Hanya satu yang diminta orang tua. Orang tua minta supaya saya ampun. Ampun, nyerah saya, ampun mama, ampun papa. Hanya itu yang diminta, tapi saya tidak mau. Itu SD waktu itu, saya tidak mau. Selagi saya tidak minta ampun, cambuk terus ya. Saking sakitnya baru terakhir, ampun, ampun. Setelah ampun baru berhenti cambuknya. Jadi mau lama enggak kita ampun sama Tuhan ya. Setelah itu baru selesai. Artinya apa? Orang tua bukan mau menyiksa, supaya efek jerah dan kemudian saya sadar ini tidak baik. Di ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi jangan jenuh-jenuh mendidik. Mendidik ya. Ya, dalam didikan itu ada disiplin. Ya, tapi ajaran yang dimaksud tidak menyakiti, ya, menyiksa, bahkan membunuh, tidak. Ya, rasa anak-anak itu tidak nyaman pasti. Firman Tuhan katakan, kita pun ketika dihajar oleh Tuhan, pada saat didikan itu, kita tidak menerima dengan sukacita. Tetapi hasil dari didikan itu mendatangkan sukacita. Ini ayatnya dikatakan ya. Dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi mari Bapak Ibu, anak-anak itu kita didik ya, sebelum terlambat ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kita lihat tadi yang pertama dari sisi ya kita kepada anak-anak itu. Anak-anak itu mahkota kita. Tetapi bagi anak-anak itu, ya orang tuanya itu adalah kehormatannya. Artinya anak-anak kita itu bangga kepada orang tuanya. Senang. Ada sesuatu yang positif yang dia lihat di dalam diri orang tuanya, karena orang tuanya mendidik dengan baik dan benar. Mungkin perlu kita bertanya kepada anak-anak itu, benarkah mereka bangga? Coba orang tua bincang-bincang dengan anak. Bangga punya papa seperti ini, punya mama seperti ini. Jangan-jangan bilang enggak. Kenapa? Wah, ini ada masalah ini. Dia tidak bangga dengan papanya. Apa? Papa kenapa? Papa aja jahat. Papa aja tidak pernah
ya membimbing, belum bla bla bla. Berarti sesuatu yang tidak baik kepada kita. Ya. Tetapi bagi anak-anak dikatakan kehormatan anak-anak itu adalah nenek moyangnya, papanya. Ya. Misalnya begini, ada orang berkata, "Oh, ini cucunya si ini." Ternyata waktu dikatakan ini cucunya, disebut nama seorang, orang bangga. Siapa yang tidak kenal kakek ini? Siapa tidak kenal nenek ini? Siapa yang tidak kenal bayi ini? Sekampung ini, wilayah ini kenal. Orang ini baik, orang ini berjasa bagi kampung kita, orang ini hebat, orang ini, waduh, nama luar biasa dihormati. Nah, waktu kita sebagai cucu mendengar itu, wah bangga dong. Nah, itu maksudnya luar biasa. Rupanya saya anak cucu dari mbah itu, kakek itu, dan dia orang yang berpengaruh, orang yang baik, orang yang hebat. Ya, ini anaknya siapa? Disebut nama bapak kita. Wah, bapakmu memang luar biasa, baik melayani, pokoknya suka menolong, luar biasa. Dia berjasa banyak bagi kita. Wah, kita bangga. Tapi apa jadinya kalau dikatakan, kamu siapa? Cucunya sini. Oh, kakekmu dulu. Luar biasa, pemabuk, berantam. Suka ngomongin orang. Baru ada 2 seloki dia masuk topi miring. Dari sini sampai 5 kilometer ke sana ngomelnya banyak. Seluruh dunia disebut. Kira-kira kita sebagai cucu bagaimana? Malu toh? Aduh, rupanya kakek saya terkenal bikin masalah. Atau disebut nama bapak kita, oh bapakmu memang ini luar biasa. Ya, kelakuannya itu loh, pukul orang sana, pukul orang sini. Bagaimana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehormatan anak-anak artinya begini, ketika menyebut nama kakek kita atau nama orang tua kita, oh luar biasa memang, pantaslah kamu cucunya ya, kamu anaknya ya. Warisan dari orang tua memang ada padamu. Kenapa? Ternyata bayinya, kakeknya, neneknya orang hebat, orang yang baik hati, orang yang berpengaruh, ya, dermawan. Wah, demikian juga papanya. Pantas kamu lakukan seperti itu sekarang, kamu sebagai keturunannya. Jadi anak-anak itu tersanjung ketika nama bapaknya atau nama kakeknya disebut. Wah, bangga, senang, itu maksudnya. Jadi kehormatan. Ya, anak-anak itu, cucu itu adalah nenek moyangnya. Hebat, luar biasa. Artinya bagi kita sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita dan cucu kita nanti ya tidak bangga dengan kita. Waktunya sekarang. Itu sebabnya didikan kita itu akan membawa mereka nanti. Dan mereka melihat figur yang baik dari kita sebagai orang tua. Dan orang tua tidak hanya membentuk anak, ya tidak hanya membentuk anak-anak itu, tetapi juga sesungguhnya membentuk diri sendiri juga, sehingga menjadi teladan. Artinya begini Bapak Ibu, ya ada seorang bapak berkata begini kepada anaknya, "Nak, kamu harus pergi ke gereja sekolah minggu." Tetapi bapaknya nggak pernah ke gereja. Bagaimana? Dia akan sedikit bertanya, kok papa suruh saya ke gereja, kok papa tidak ke gereja? Jadi kita harus memberi contoh. Ada amin? Kita beri contoh. Ayo nak, begini loh caranya nak. Jadi mendidik itu seperti itu, memberi contoh. Ini yang benar, ini yang harus kamu melihat. Maka anak-anak kita ketika melihat kita, dia akan meniru. Dan yang baik yang kita lakukan akan turun juga kepada anak-anak kita. Sehingga kebenaran firman ini ya dan amin. Anak cucu bagi kita nanti adalah mahkota kita. Tapi kita sebagai nenek moyang mereka nanti atau papa mamanya menjadi kebanggaan mereka. Waktu disebut nama kita atau marga kita, ini anaknya ini, keturunannya ini, wah hebat, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini kiranya menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita, rumah tangga kita, secara keluarga yang membawa anak kepada Tuhan. Ini adalah mahkota. Anak-anak ini, keturunan kita, mahkota bagi kita. Tetapi juga ada tanggung jawab kita, yaitu supaya anak-anak itu juga berkata, kehormatanku adalah papa mamaku, kehormatanku adalah kakek nenekku. Dan ini harus kita kerjakan
bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita, kita terus memuliakan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Kami percayakan firman, sungguh mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Sungguh biarlah mereka kelak mahkota kami. Dan untuk sampai kepada hal itu, tolong kami orang tua untuk dapat mendidik, mengajar anak-anak itu, membawa mereka pada jalan kebenaran. Dan kami terus berdoa supaya sungguh mereka menyukakan hati kami. Dan kelak mereka pun bangga memiliki orang tua, memiliki kakek, nenek, opa, oma yang mengasihi Tuhan, yang nama baiknya sungguh nyata. Bapa di surga, kami bersyukur meteraikan kebenaran firman ini bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam baptisan anak. Prosesi penyerahan atau baptisan anak yang kita selenggarakan hari ini, keluarga Bapak Hosea Boling dan Ibu Teni Blegur Kaila membawa anak mereka kepada Tuhan. Indah Alona Anugrah Boling yang lahir di Denpasar 12 September tahun 2024. Firman Tuhan yang sudah dibaca tadi dan saya ulangi kembali, Matius 18 ayat 13 sampai 15 berbunyi demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan orang tua membawa anak-anak kepada Allah adalah tindakan yang menyenangkan hati. Artinya Allah berkenan kepada anak-anak itu. Waktu Yesus datang dan kemudian orang tua membawa anak-anak kecil, memang murid-murid menghambat, melarang. Tetapi Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jadi tindakan Bapak Hosea dan Ibu yang membawa anak menyerahkan dalam ibadah baptisan kudus adalah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, tindakan orang tua membawa anak kepada Tuhan Yesus adalah tindakan iman. Dengan keyakinan Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak itu. Itu sebabnya kedua orang tua harus beriman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Membawa anak itu kemudian kepada Tuhan. Ya, jadi ini adalah langkah iman. Dan yang ketiga, tindakan orang tua membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus akan mendatangkan kebahagiaan kepada orang tua itu sendiri. Karena ada keyakinan dari orang tua bahwa anak-anak itu adalah milik Tuhan. Anak-anak itu adalah kepunyaan Allah. Allah bertanggung jawab atas anak itu. Bahkan berbicara tentang keselamatan pun, ya, anak-anak ini belum bisa mengakui secara pribadi tentang imannya kepada Yesus. Sebelum saya membaptis anak-anak ini, maka saya perlu memberitahukan bahwa anak-anak yang belum memiliki iman atas pengakuannya sendiri, tetapi orang tuanya lah yang beriman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga kedua orang tua membawa anak mereka ke bait Allah atau ke gereja untuk diserahkan kepada Tuhan dalam ibadah baptisan anak. Kedua, Bapak dan Ibu membawa anak maju ke depan. Di situ ya.
Saya lanjutkan. Jadi iman orang tua, ya, iman Bapak Hosea dan Ibu Teni Yumiarti Blegur, iman mereka atau tindakan iman itu, iman mereka terhisap kepada anak-anak sebab janji keselamatan dari Tuhan kepada orang percaya, kepada orang tua ini berlaku kepada anak mereka. Ya, berlaku kepada anak mereka, yaitu Indah Asiona Anugrah Boling. Sebelum saya membaptis dan menyerahkan anak ini kepada Tuhan, maka saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua orang tua yang membawa anak untuk dibaptis. Yang pertama, apakah Bapak Ibu mengaku di hadapan Tuhan bahwa anak ini adalah pemberian Allah kepada Bapak dan Ibu? Yang kedua, apakah Bapak dan Ibu berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat untuk membesarkan anak ini secara jasmani, memenuhi segala kebutuhannya, dan mengasihi anak ini dengan sungguh-sungguh? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu berjanji untuk mendidik anak ini dalam kebenaran, mendoakannya, membesarkannya secara Kristen, membawa ke gereja dalam ibadah sekolah minggu, membimbingnya sampai kelak dia dewasa dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi? Bapak Hosea Boling dan Ibu Teni Yumarti Blegur Kaila, apakah jawabmu? Amin. Puji nama Tuhan. Atas iman kedua orang tua yang membawa anak kepada Tuhan untuk dibaptis, maka saya sebagai hamba Allah yang melayani di GKRI Ebenezer Sinam akan membaptis anak ini. Jemaat, saya minta untuk bangkit berdiri, kita saksikan bersama-sama. Indah Alona Anugrah Boling, aku baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu. Bapak Hosea dan Ibu Teni membawa anak mereka, menyerahkan kepada Tuhan dalam baptisan kudus saat ini. Hamba berdoa menyerahkan Indah Aslona Anugrah Boling ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Turunlah berkat-Mu atasnya. Tuhan memberi pertumbuhan yang baik, normal, rohani dan jasmani. Kasih sayang Tuhan melimpah dalam hidupnya. Demikian juga kedua orang tuanya. Hamba berdoa menyerahkan rumah tangga ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Rumah tangga ini, suami istri diberkati Tuhan, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan, dan mereka boleh setia memuji, menyembah, memuliakan Tuhan sampai garis akhir hidup mereka. Hamba berdoa memohon berkat Tuhan turun atas keluarga ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan berkati. Ya, silakan duduk nanti ya. Kita bersyukur untuk baptisan anak yang sudah boleh kita selenggarakan. Sebagai ungkapan syukur kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan kita iringi dengan satu pujian, dan petugas dipersilakan